Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan aku lagi di Joe Official. Seperti biasa, kali ini aku akan memberikan informasi dan edukasi seputar hal-hal yang menarik di sekitar kita. Pada kesempatan kali ini, aku akan membicarakan tentang sesuatu yang berhubungan dengan dunia menulis, yakni bagaimana mencari ide untuk bahan tulisan kita. Pasti dari kalian ya yang punya hobi menulis, kadang-kadang kita tuh bingung kita mau nulis apa sih hari ini gitu ya. Karena bingung mau mulai, karena idenya aja belum muncul, gimana mau nulis kalau idenya aja belum ada gitu ya. Kali ini aku akan memberikan tips cara menemukan ide untuk menulis. Mari kita simak tips-tips berikutnya. Yang pertama adalah menulis itu sebetulnya tidak terlalu sulit ya. Tinggal kalian tuliskan apa saja yang ada di otak kalian. Yang pertama adalah berdasarkan pengalaman pribadi kalian. Nah, ini menurutku paling mudah ya untuk ditulis ya. Jadi kalau kalian punya pengalaman-pengalaman yang menarik, yang seru, yang horor, yang serem, itu bisa kalian tulis menjadi sebuah cerita dan kalian bisa kembangkan menjadi sebuah tulisan yang bagus ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk menuliskan pengalaman kalian ya. Apakah itu pengalaman perjalanan, ataukah itu mungkin pengalaman persahabatan, asmara, atau apapun. Dan kalian pun bebas mau explore pengalaman kalian itu ya. Apakah kalian mau samarkan namanya, atau mungkin dengan gaya bercerita tentang aku, dengan sudut pandang orang pertama. It's all up to you, terserah kalian mau ngapain aja, terserah. Yang penting kalian buat tulisan kalian menjadi semenarik mungkin sehingga menarik minat pembaca untuk membaca tulisan kalian ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk menuliskan pengalaman kalian menjadi sebuah tulisan yang menarik. Aku yakin pasti bisa kok ya. Best pasti. Oke, yang kedua, inspirasinya bisa berasal dari banyak membaca. Apakah itu membaca mungkin novel orang lain, atau mungkin apa sih ya, kayak bacaan-bacaan cerpen, terserah kalian ya. Yang jelas dengan kalian banyak membaca maka di otak kalian tuh akan banyak sekali kayak kumpulan-kumpulan cerita atau inspirasi atau ide yang mungkin muncul setelah kalian baca ya. Misalnya nih, kalian suka baca tentang novel-novel asmara, novel-novel horor, novel-novel misteri, pasti di otak kalian tuh kayak muncul kayak bayangan-bayangan gitu ya. Ini pengalaman gue sendiri sih, pengalaman pribadi gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi stuck gitu, aku biasanya baca-baca lagi nih novel-novel orang. Jadi setelah baca novel tuh kita tuh kayak punya bayangan, kayak punya inspirasi, sehingga kita bisa, bukan kita jiplak loh ya, bukan kita plagiat, tapi kita punya bayangan yang mungkin muncul setelah kita membaca tulisan-tulisan itu gitu. Jadi bukan kita mau nyontek, itu enggak ya. Itu perlu sekali ya. Jadi kita harus punya referensi, gaya bahasa. Kita modifikasi lah ya, kita modifikasi dengan style kita sendiri, dan tentu saja kita tidak boleh jiplak karya orang lain, karena memang itu terlarang jiplak karya orang lain itu ya. Kita nggak mau kan karya kita jiplak, dan oleh karena itu kita nggak boleh jiplak karya orang lain, dan kita punya style sendiri dalam mengembangkan tulisan kita gitu ya. Dan yang ketiga, inspirasi ketiga adalah menonton movie, menonton film ya. Jadi kalau kalian penggemar film dan kalian nonton, jalan ceritanya menarik gitu, movie-movie itu, kalian bisa terinspirasi untuk menulis novel, tapi bukan berdasarkan isi film itu, paling enggak ya, sama kayak baca buku tadi ya. Jadi paling enggak jalan cerita dalam film itu bisa menumbuhkan semangat kalian, bisa menumbuhkan ide-ide kalian yang fresh dan kalian tuangkanlah dalam sebuah tulisan gitu yang menarik gitu ya. Jadi penting kalau menurut aku, dia nonton film tuh kayak memperkaya wawasan kita ya, kayak memperluas referensi kita untuk menulis gitu. Jadi semakin berkembang gitu, jadi kita nggak monoton, nggak kita terpaku dalam satu cangkang tempurung gitu aja ya. Jadi kalau kalian banyak membaca, banyak nonton, itu wawasan kalian otomatis akan bertambah banyak ya. Jadi don't worry ya, silakan nonton sebanyak-banyaknya dan coba buat tulisan yang menarik berdasarkan apa yang kalian tonton itu, dengan bahasa kalian sendiri, dengan style kalian sendiri. I know that you can do that ya. Aku tahu kalian bisa kerjakan itu. Oke, next.
setelah kalian nonton film udah, baca buku udah, pengalaman sendiri udah. Yang keempat adalah mendengarkan cerita dari orang lain. Mungkin ada orang-orang terdekat kalian, mungkin keluarga kalian sendiri, mungkin teman kalian yang bercerita tentang pengalaman hidupnya yang dramatis mungkin, atau mungkin pengalaman teman kalian yang punya cerita horor. Itu bisa kalian tuangkan dalam tulisan yang menarik ya. Tinggal kalian ngemasnya aja kayak gimana gitu ya. Jadi kemas aja jadi sesuatu yang something yang menarik gitu. Dan kemudian bumbu-bumbuilah dengan sedikit-sedikit drama, dan aku yakin nanti pasti akan menjadi tulisan yang menarik kok ya. Jadi kalian tinggal ini aja, istilahnya bahan dasarnya tuh udah ada gitu. Jadi kalian tinggal meracik dengan bumbu-bumbu yang ada sehingga menjadi tulisan yang menarik ya. Tentu bagaimana tulisan yang menarik itu nanti kita akan bahas di video-video yang akan datang. Gimana sih membuat tulisan yang menarik pembaca itu kayak apa ya. Makanya pantengin terus ya channel ini ya. Jangan skip-skip juga ya. Makanya tekan loncengnya biar gak ketinggalan. Terus yang terakhir adalah kalau kalian sudah melakukan usaha-usaha itu dan kebetulan kalian suka dengerin musik nih ya. Oke, trik yang kelima atau tips yang kelima adalah kalian dengerin musik deh. Kalian dengerin musik banyak-banyak ya. Dan beruntung sekali kalau di dalam lirik musik itu ada yang membuat kalian tertarik untuk membuat sebuah cerita. Misalnya nih, kalian suka dengerin musik lagu-lagu romantis gitu. Itu pasti kebanyakan kan misalnya tentang galau, tentang patah hati. Itu sebetulnya bisa kalian jadikan sebuah cerita, kalian kembangkan walaupun mungkin liriknya itu terdengar sederhana atau malah kompleks. Itu bisa kalian kembangkan menjadi sebuah cerita yang menarik. Jadi tidak melulu kalian harus berpikir keras, apa sih yang harus aku tulis gitu ya. Jadi kalian diperlukan kekreatifan di sini ya, biar kreatif gitu ya. Jadi kalian banyak baca, banyak nonton, banyak mendengar. Itu pasti adalah salah satu trik-trik gimana kalian dapat ide menulis. Oke. Sampai di sini dulu penjelasan aku tentang trik-trik dan tips-tips dari mana ide menulis ya. Lain waktu kita lanjutkan lagi dengan materi-materi yang lebih oke. Dan thanks for watching. Apabila kalian suka dengan konten ini dan bermanfaat, silakan kalian tekan tombol like dan jangan lupa komen dan tentu saja subscribe. Oke, thank you for watching and see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.